akan menjadi awal bagi masyarakat Indonesia membuka bahwasanya ini akan menjadi awal kepercayaan bahwasanya masih ada keadilan di negara ini. Nah, kan saya dari awal tadi menyampaikan bahwa di dalam ceramahnya itu Habib Bahar kan tidak apa namanya ya, tidak menyampaikan berita-berita bohong. Nah, kenapa Habib Bahar akhirnya tetap divonis? Nah, tadi saya sampaikan, udah sampaikan juga bahwa ini kan pertimbangan majelis hakim. Karena menurut majelis hakim Habib Bahar walaupun tahu kejadiannya tentang Habibana, tentang kilometer 50, tetapi ceramahnya tidak disertai dengan penjelasan yang detail kan itu. Nah itu kemarin alasannya itu aja. Jadi bahwa apa yang disampaikan oleh beliau itu tidak detail tentang peristiwanya kan itu. Hanya menyampaikan bahwa Habibana ditahan kemudian dipidana gara-gara Maulid Nabi kan cuma begitu saja. Kemudian para syuhada yang 6 syuhada itu sebelum dibunuh disiksa dulu ya, dengan cara lebih anggap sebagai opini gitu ya. Ya. Sebagai opini bukan menyajikan data-data mungkin itu ya. Bukan sebagai opini, bukan. Nah, tapi dari majelis hakim kemarin tidak lengkap lah begitulah keterangan Habibah itu seolah-olah tidak detail gitu yang apa namanya yang disampaikan oleh Habib Bahar. Kalau saja mungkin saya juga nggak paham yang disebut detail oleh majelis hakim ini seperti apa kan itu ya. Karena apa? Kasusnya Habibana itu kan maksudnya gini, Habibana hanya secara garis besarnya saja menyampaikan bahwa Habibana itu ditahan karena Maulid Nabi kan gitu ya. Prosesnya seperti apa, kemudian baik proses persidangan maupun proses penahanan seperti apa, itu kan tidak diterangkan secara detail sama Habib Bahar kan itu. Kemudian juga terkait dengan korban kilometer 50 hanya disampaikan bahwa korban itu sebelum dibunuh disiksa dan lain sebagainya. Mungkin karena tidak disertai dengan surat keterangan dari ahli forensik yang maksudnya bukan ahli forensik yang dihadirkan oleh pihak kepolisian, Pak ya. Karena kemarin di persidangan seluruh ahli forensik yang dihadirkan di persidangan itu adalah ahli forensik yang memang bertugas di rumah sakit kepolisian. Pernah sekali saya tanya itu pada dokter ahli forensik tuh, saya lupa lagi namanya siapa lah ya. Tapi dokter ini laki-laki lah, kan ada 3 tuh, 2 perempuan 1 laki-laki. Saya tanya, pernahkah saudara tahu tentang Minnesota Protocol? Minnesota Protocol itu Pak semacam apa ya namanya, semacam aturan lah gitu ya. Aturan yang dikeluarkan oleh Komisi Hak Asasi Manusia di PBB tentang bagaimana tata cara memeriksa bahkan lebih jauh mengautopsi korban yang karena korban itu adalah karena berhadapan dengan aparat negara. Contoh ini, ada orang mati ditembak polisi kan itu. Itu kan berdasarkan Minnesota Protocol itu tidak boleh Pak forensiknya dari polisi. Karena apapun ceritanya pasti akan menutupi apa yang polisi itu lakukan itu. Nah, harusnya itu dilakukan oleh dokter independen, ahli forensik untuk menghindari konflik interest. Nah, itu untuk menghindari konflik interest. Kan itu. Kemarin saya sampaikan, mereka bilang tidak tahu kan begitu. Jadi saya juga jadi bingung. Negara Indonesia ini kan negara yang menjunjung tinggi hak asasi manusia. Minnesota Protocol itu kan salah satu diantaranya kan untuk menjaga kepentingan daripada hak asasi manusia. Ya, bagaimana orang bisa membela diri bahwa betul ini bahwa korban ini dibeginikan, dibegitukan kan itu. Ya, kalau yang memeriksanya sendiri pihak kepolisian, ahli forensik polisi, yang nembak polisi, yang memeriksa ahli forensik polisi. Di mana independensinya kan begitu? Nah, gitu. Jadi tapi masyarakat bisa bertanya-tanya gitu. Nah, masyarakat bisa bertanya. Kalau saja dokter independen yang ditunjuk kan gitu lah. Ya walaupun dalam tanda kutip masyarakat juga masih belum percaya banget, tetapi paling tidak kan itu ya ketidakberpihakan si dokter sedikit kelihatan lah gitu ya. Beda dengan dokter yang dari polisi kan itu kan gitu. Baik Pak, tapi saya merasa bersyukur alhamdulillah di sini hakim
Alhamdulillah, Saya anggap masih alhamdulillah. punya hati nurani, Pak. Ya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Nurani. Cuma Alhamdulillah. gini, Pak, melihat dari tuntutan jaksa yang begitu jauh berbeda dengan Ya, putusan ya, hakim. ya. Nah, saya khawatir ini jaksa itu akan ini banding. Mudah-mudahan hakimnya di sini, Pak, ya, ini tetap tetap teguh pendiriannya, Ya, amin. ya, tidak terpengaruh oleh intervensi-intervensi yang Ya, lainnya, amin, terutama amin, intervensi amin. kekuasaan, ya. Amin. Bagaimana, Pak, seandainya misalkan ada proses banding dari Ya, jaksa gitu? ya. Sebetulnya Pak, namanya banding itu Ya. kan hak daripada pihak yang merasa dikalahkan. Ya, ya, Itu hak, ya, 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 ya. baik jaksa maupun terdakwa. Ya. Kalau merasa bahwa putusan itu tidak memenuhi apa yang dia inginkan, nah undang-undang membuka ruang, silahkan banding, kan begitu. Ya, artinya apapun yang dilakukan oleh jaksa kita tidak mempersalahkan karena memang itu hak dia. Oh, ya, ya, ya. Cuman kan begitulah. Cuman sejak awal, sejak tuntutan jaksa dikemukakan pun itu sebetulnya kita sangat kecewa berat kalau dibilang kecewa kan gitu ya. Dan banyak bertanya-tanya ini loh, kenapa kok jaksa udah jelas-jelas para ahli, bahkan ada ahli dari mereka itu ya, bahwa ahli dari mereka bahwa ini kan ceritanya begini, Pak, kenapa jaksa menuntut Habib itu dengan tuntutan 5 tahun? Iya, iya. Itu salah satu alasannya adalah karena ceramah Habib menimbulkan keonaran, kan itu. Nah, beberapa ahli yang dihadirkan kan tidak ada keonaran di dalam undang-undang, kan itu ya, di dalam undang-undang itu. Yang dibilang keonaran itu ya bersifat fisik, Pak. Terjadi chaos kan di mana-mana, itu kan keonaran. Sedangkan kalau dibilang onar di media, itu kan bukan onar. Itu kan namanya viral lah ya. Mungkin nanti konten Bapak bisa viral kan itu. Itu bukan onar itu viral. Artinya kita lah gitu ya. Kita dengan tim kuasa hukum ini, pertanyaan besar ini. Ini jaksa ini menjatuhkan hukuman di 5 tahun nih, alasan yang sebenarnya apa? Padahal untuk menjatuhkan sebuah tuntutan kan itu kan jelas dasarnya harus ada, Pak. Ya, apalagi ada beberapa saksi yang bilang bahwa yang menyampaikan bahwa keonaran yang dimaksud di dalam undang-undang adalah keonaran secara fisik. Jadi kalau dibilang onar di dalam medsos ya bukan onar. Kan itu kecuali mungkin kalau onar pakai HP saling lempar ya nggak tahu juga kan. jadi ini dasar jaksa dari mana ini yang ada pemahaman yang rancu gitu ya. Nah, menurut kita begitu, Pak. Menurut kita ini jaksa ini apakah ini akhirnya kan kita jadi bertanya-tanya nih, Pak ya. Apakah karena memang pengetahuan jaksanya seperti itu sehingga berani menjatuhkan 5 tahun atau memang ada intervensi pihak lain. Nah, ini kan yang jadi pertanyaan kita. Nah, kita sebagai manusia beriman kan gitu ya, Pak ya. Apalagi ini kan mohon maaf nih yang sebesar-besarnya yang didakwa ini kan Habib lah ya. Nah, tetapi terlepas daripada beliau Habib atau bukan, yang jelas kan tuntutan hukuman itu kan harus sesuai dengan fakta di persidangan, kemudian fakta-fakta yang terjadi di masyarakat. Gitu ya. Nah, kalau sekarang misalkan jaksa misalkan merasa diintervensi oleh atau ada pihak yang mengintervensi, kan dia harus berpegang teguh kepada aturan yang sebenarnya, Pak. Betul. Ya, itu harus punya independensi gitu ya. Harus punya independensi. Ingat loh, kita ini kan tidak akan hidup selamanya. Apakah orang yang mengintervensi itu nanti atau pihak yang mengintervensi akan menjamin keselamatan kita di akhirat? Kan tidak, Pak. Kecuali kata orang yang mengintervensi, udah deh lu gua jamin juga di akhirat nanti. Kalau malaikat nanya gua intervensi kan jadi aneh kan gitu. Nah, maksud saya harusnya para penegak hukum itu jangan hanya melulu mengedepankan ketakutan duniawi gitu ya. Sementara ketakutan di alam akhirat nanti mereka kesampingan kan itu. Nah, saya sangat memuji, sangat apresiasi dengan Ketua Majelis Hakim. Baik, Pak, yang terakhir, Pak. Tadi Bapak menyinggung masalah ketakutan akhirat. Ya. Nah, gini, Pak, yang dirasakan oleh banyak pihak, Pak, ya, termasuk saya sendiri, ini kalau yang hubungannya dengan ulama-ulama tertentu lah, Pak, ya, ulama tertentu, terutama yang berseberangan dengan penguasa, itu sepertinya mereka galak sekali, Pak, ya. Nah, itu. Tapi beda lagi kalau yang melakukan itu adalah pendukung mereka. Sepertinya hukum itu tidak berlaku gitu. Nah, pertanyaan saya, Pak, ini ada nggak, Pak, kaitannya ke sana? Katakanlah memang yang dituduhkan banyak pihak itu ada semacam Islamofobia, ya. Jadi salah satu indikator Islamofobia adalah kriminalisasi terhadap ulama-ulama yang tadi vokal seperti itu. Ada kaitannya, Pak? Jelas ada. Apapun ceritanya kita tidak bisa berbicara bohong bahwa ini bukan Islamofobia. Pasti jelas ada. Jelas ada kan itu. Kenapa? Ya sekarang kita bisa lihat lah ya.
jangankan kami gitu ya, termasuk dari advokasi persaudaraan Islam kan itu, bahkan masyarakat pun, baik itu masyarakat yang mohon maaf ya, masyarakat yang memang beragama Islam, bahkan masyarakat di luar Islam pun, saya yakin mereka menilai seperti itu, bahwa Islamophobia di Indonesia ini masih eksis kan begitu. Padahal di luar negeri sono, yang konon katanya itu Islamophobianya memang yang mereka ciptakan, ini kan sekarang berangsur-angsur menghilang ya, mulai didegradasi lah Islamophobia itu. Ini di Indonesia yang negara berketuhanan saja kan itu ya, ketuhanan yang Maha Esa lah itu ya, terutama di sila pertama itu, gitu ya. Malah justru Islamophobia jadi tumbuh subur. Nah, bisa dilihat dari apa ya yang tadi disampaikan, bahwa kalau dulu ada anekdot bahwa hukum itu tajam ke bawah, tumpul ke atas. Kalau saya punya anekdot, hukum itu di kita ini tajam kepada ulama, tumpul kepada penguasa kan itu. Itu yang kami yakini ya gitu, bahwa memang Islamophobia di kita ini sekarang lagi tumbuh dengan suburnya. Karena ada banyak pihak yang memupuk itu, dipupuk supaya Islamophobia ini benar-benar tumbuh di negeri kita. Karena apapun ceritanya, negeri kita ini adalah mayoritas, mohon maaf saya bicara mayoritas Muslim kan itu. Jadi bagaimana caranya yang mayoritas ini mereka degradasi menjadi minoritas, bahkan mungkin tujuan mereka adalah menghilangkan, sehingga Islamophobia ini dipupuk biar tumbuh subur kan itu. Baik, sahabat sekalian, kita ambil benang merah bahwa kita yakin bahwa Habib Bahar Smith itu insya Allah secara agama tidak mungkin bersalah. Insya Allah. Tetapi mungkin secara hukum seolah-olah dikait-kaitkan. Saya bilang dikait-kaitkan karena di sini ada banyak kepentingan. Saya yakin Habib Bahar tidak akan mundur dari amar ma'ruf nahi munkar. Insya Allah. Tetapi kita juga harus memberikan saran kepada para penguasa untuk menghindari hal-hal yang sifatnya Islamophobia, sehingga seolah-olah hukum ini berlaku hanya bagi para ulama, orang-orang yang mengkritik penguasa saja, tapi bagi mereka justru tidak berlaku ya. Dan kita bersyukur, alhamdulillah, mudah-mudahan Habib Bahar di sini bisa membina umat lagi, berkecimpung di dalam dakwah, dan kita doakan ya Pak ya, mudah-mudahan Habib Bahar di sini kembali seperti biasa Pak ya. Tidak usah galaknya, tidak usah disurutkan, biasa. Terima kasih.